Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NPM 0551240044. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Basic Learning Geologi Struktur dengan judul Rekonstruksi Lingkungan Paleografi Cenozoikum berdasarkan distribusi fosil pollen dan struktur geologi di Cekungan Tarakan. Cekungan Tarakan merupakan salah satu cekungan sedimen utama di Indonesia bagian utara yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, mencakup wilayah daratan, onshore, dan lepas pantai offshore. Secara regional, Cekungan Tarakan berada di sebelah utara Cekungan Kutai dan Cekungan Barito, serta terbatas langsung dengan Laut Sulawesi di bagian timur dengan luas sekitar 40.000 km persegi. Secara tektonik, Cekungan Tarakan diklasifikasikan sebagai cekungan belakang busur (Backyard Basin) yang terbentuk pada awal tersier sebagai respons terhadap subduksi lempeng Pluto Laut Cina Selatan. Evaluasi cekungan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika tektonik regional, termasuk proses ekstensional, kompresional, serta reaktivitas sesar geser, yang menghasilkan kerangka struktur geologi yang kompleks. Struktur utama yang berkembang meliputi sesar sentral berorientasi barat laut tenggara, anticline NH Helon, serta sistem groove fault to thrust yang dominan berkembang di wilayah lepas pantai. Ada juga metode. Nah, studi lingkungan terarah mengenai tektonik Kalimantan Utara, evaluasi struktur, dan referensi palinologi tropis Cenozoikum. Pembuatan peta skematik geologi untuk menunjukkan batas lingkungan pengendapan, struktur utamanya, dan titik lokasi sampel pollen. Membuat penampang geologi cross section sepanjang 3-5 km menggambarkan keterkaitan struktur dan stratigrafi. Analisis pollen untuk menentukan tipe vegetasi dan paleo lingkungan pengendapan. Ada juga integrasi struktur pollen untuk menyusun model paleografi Cenozoikum. Nah, ada juga struktur geologi. Struktur regional Cekungan Tarakan memiliki fitur sesar geser sentral dengan orientasi barat laut tenggara, anticline dengan orientasi barat laut tenggara, serta rangkaian growth fault to thrust dengan orientasi timur laut barat daya. Gambar 1. Menurut Hidayati dan kawan-kawan 2007, kerangka struktur Cekungan Tarakan dapat dibagi menjadi dua lingkungan dengan struktural style yang berbeda. Berikut adalah gambar 1 dan gambar 2 pembagian daerah berdasarkan perbedaan struktur style Handayani dan kawan-kawan 2007. Dan gambar 2 tuh peta geologi Cekungan Tarakan dari Pertamina BP KK 1996. Nah, ada juga penampang tektonik dari Cekungan Tarakan dari Sudarmono dan kawan-kawan pada 2017 dan diambil dengan jarak west dan east. Nah, ada juga evolusi cekungan tersebut. Perkembangan struktur Cekungan Tarakan melalui beberapa tahap peristiwa tektonik yang memiliki lingkup pengaruh yang luas dan mengontrol pengendapan sedimen di cekungan. Pada Meosen tengah sampai Meosen akhir, konfigurasi struktur dimulai dengan adanya peristiwa tektonik ekstensional yang menyebabkan perkembangan blok sesar host dan graben. Bentuk graben termasuk menjadi dasar bagian sedimen tersier yang paling tua di Cekungan Tarakan, yaitu formasi Sembakung. Nah, pada Oligosen awal dan Miosen awal ada subduksi yang aktif pada Oligosen dan Miosen awal yang terbentuk busur vulkanik dan peristiwa pengangkatan awal kelompok Rajang. Nah, pengendapan formasi tampilan sampai formasi Naitupo dimulai dengan adanya pengangkatan pada Oligosen awal yang diendapkan secara tidak selaras di atas formasi endapan siklus pertama. Nah, sedimen yang diendapkan pada siklus kedua ini terjadi pada saat fase transgresif. Nah, pada Miosen awal sampai Miosen tengah terjadi peristiwa pengangkatan akibat koliasi mikrokontinen Dangerous Ground dan Orogenesa yang terjadi pada awal pengangkatan terus berlanjut bersama dengan pemekaran Laut Sulu dengan bagian tenggara tersebut
menghentikan busur vulkanik. Kemudian adanya peristiwa pengangkatan yang menimbulkan sedimen baru. Nah, terus juga ada Miosen tengah sampai Miosen akhir, yaitu pengangkatan masih berlanjut bersama terjadi penghentian pemekaran laut Sulu, namun subduksi singkat terjadi ke tenggara menimbulkan adanya pembentukan busur vulkanik Sulu. Nah, pada, Poligosen sampai sekarang, pengangkatan berhenti dan tektonik yang terjadi di Cekungan Tarakan saat ini adalah rejim kompresi akibat adanya strike slip fault yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemekaran laut Celebes atau ke kemenerusan sesar Pulau Karo di beberapa tempat. Rejim kompresi ini mengakibatkan adanya sesar normal yang terinversi. Berikut adalah kerangka tektonik Kalimantan Utara oleh Balagu dan Hall pada tahun 2009. Nah, rekonstruksi lingkungan Cekungan Tarakan. Berdasarkan rekonstruksi lingkungan Cenozoikum Cekungan Tarakan dan korelasi dengan data paleografi Kalimantan Utara yang umumnya digunakan dengan studi cekungan ini, ada 3 fosil yang mewakilkan lingkungan pengendapan Cenozoikum adalah sebagai berikut. 1. Rhizopora. Rhizopora merupakan jenis tumbuhan mangrove yang hidup di lingkungan pesisir tropis, khususnya pada zona pasang surut, estuari, dan muara sungai. Distribusi polen Hippozoa juga berkaitan erat dengan dinamika muka laut pada fase regresi dan progradasi delta. Kelimpahan polen ini meningkat akibat meluasnya zona pesisir dan mangrove. Nyipa fruticans merupakan jenis palem mangrove yang hidup di lingkungan rawa, pasang surut, estuasi, dan delta, terutama pada perairan Pawai, dengan pengaruh fluktuasi muka laut. Keberadaan polen Nyipa fruticans mengidentifikasi bahwa Cekungan Tarakan ini pada masa Cenozoikum diciri oleh daratan rendah, pesisir yang luas, dengan sistem sungai yang besar yang bermuara ke laut dangkal. Nah, yang ketiga itu ada Podocarpus. Podocarpus merupakan genus tumbuhan konfiter daratan yang umumnya hidup di lingkungan hutan perbukitan hingga pergunungan dengan iklim lembab. Fosil Podocarpus yang ditemukan dalam sedimen Cenozoikum di Cekungan Tarakan ini menjadi indikator penting keberadaan daratan tinggi, hinterland, dan proses pengangkatan tektonik sekitar cekungan. Nah, interpretasi paleografi Cenozoikum Cekungan Tarakan. Nah, rekonstruksi paleogeografi pada Cekungan Tarakan berdasarkan pola dinamika 3 jenis Riprozoa, Nyipa praticas, dan Podocarpus menunjukkan terjadinya perubahan lingkungan secara bertahap, regresi laut, rawa, dan delta, serta daratan tinggi mengangkat tektonik. Perubahannya berkaitan erat dengan dinamika tektonik cekungan, perubahan muka air laut, dan pola pengendapan sedimen. Nah, pada tahap 1, polen Rhizophora pada masa Cenozoikum di Cekungan Tarakan merupakan indikator lingkungan pesisir mangrove dan sistem delta, mencerminkan dinamika garis pantai, progresi delta. Distribusi polen Rhizophora juga berkaitan erat dengan dinamika laut pada fase regresi dan progresi delta. Kelimpahan polen ini meningkat akibat meluasnya zona pesisir dan mangrove. Nah, juga ada tahap kedua. Nah, distribusi polen Nyipa fruticans juga mencerminkan keberadaan daratan rendah, pesisir yang luas, dengan sistem sungai yang besar yang aktif mengalir sedimen plastik dari daratan Kalimantan menuju cekungan. Hal ini menunjukkan bahwasannya selama masa Neogen, Cekungan Tarakan ini berfungsi sebagai daerah akomodasi utama bagi endapan delta Pine hingga delta Front yang berkembang secara lateral dan vertikal mengikuti perubahan muka laut dan dikontrol oleh tektonik. Nah, ada juga tahap yang ketiga, yaitu selama masa Cenozoikum kemunculan peningkatan kelimpahan polen Podocarpus, terutama pada Miosen tengah hingga Paleosen recent.
mengidentifikasi terjadinya pengangkatan tektonik regional di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Nah, pengangkatan ini tuh berkaitan dengan aktivitas tektonik, tektonik neogen yang termasuk reaktivitas sesar geser yang dipengaruhi oleh orogenesa di wilayah Sabah yang menghasilkan relief topografi yang lebih tinggi di sekitar cekungan Tarakan. Nah, ada juga kesimpulan. Nah, kesimpulan ini cekungan Tarakan mengalami perubahan lingkungan dan paleografi yang signifikan sepanjang masa Cenozoikum ini. Perubahan tersebut dikontrol oleh interaksi antara dinamika tektonik regional, fluktuasi muka laut relatif, serta proses sedimentasi yang intensif. Nah, secara keseluruhan, integrasi data struktur geologi dan paleografi menunjukkan bahwa paleografi cekungan Tarakan selama Cenozoikum berevolusi dari lingkungan pesisir mangrove, berkembang menjadi sistem delta dan rawa yang pantai luas hingga akhirnya dipengaruhi pengangkatan daratan tinggi sampai sekarang. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.